Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Tetap dengan saya, Muhammad Hilmi, di etikabisnis.net. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sahabat etika bisnis untuk belajar gitu ya, mengenai permudahlah agar Anda dipermudah. Itu adalah judul yang akan kita bahas bersama-sama. Judul ini adalah lanjutan dari pembelajaran kita yang waktu lalu mengenai teladanilah mereka gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa generasi para salafus soleh itu adalah generasi yang terbaik, yang patut kita contoh suri tauladannya, yang patut kita yang patut menjadi panutan dalam kehidupan kita, karena mereka dapat berbuat dengan sangat-sangat adil antara kehidupan di dunia maupun persiapan mereka untuk di akhirat gitu ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri, seringkali kita lalai terhadap akhirat. Kita hanya fokus kepada hal-hal yang bersifat dunia. Padahal hal-hal yang bersifat dunia ini sifatnya hanya sementara. Berbeda dengan yang di akhirat gitu ya. Akan sangat-sangat lama dibandingkan dengan yang di dunia. Baik, apa yang dimaksud dengan permudahlah agar Anda dipermudah gitu ya. Jadi di sini saya bisa mengambilkan suatu contoh, misal katakanlah saya memiliki toko online yang menjual baju katakanlah ya. Kemudian ada seorang pembeli yang menghubungi saya. Nah, kemudian pembeli tersebut bingung untuk membeli barang yang saya jual gitu ya. Caranya bagaimana, ataupun transfernya bagaimana. Nah, dari situ kita dapat membimbing mereka. Jadi bagaimana cara membeli, misal katakanlah mereka membutuhkan barang apa, kita bisa tanya ke mereka. Kemudian permasalahan yang mereka hadapi sehingga produk yang kita tawarkan itu sesuai dengan masalah yang mereka hadapi. Jadi misal ketika saya menjual baju, ada seseorang yang ingin membeli baju dari saya, maka sebisa mungkin saya harus memberikan servis yang terbaik gitu ya. Jadi jangan sampai ketika ada seseorang yang ingin membeli, kita tidak memberikan servis yang terbaik gitu ya. Karena mungkin kita bisa berpikir bahwa mereka tidak beli, hanya tanya saja gitu. Jadi kita tidak boleh seperti itu, walaupun pada akhirnya ya para yang penanya itu tidak membeli, tidak masalah, it's okay gitu ya. Karena siapa tahu ketika di lain waktu mereka membeli, mereka hanya ingin tahu bagaimana servis kita gitu, bagaimana cara menangani customer gitu. Sehingga jika kita menangani customer dengan baik, insya Allah mereka akan merasa nyaman dan pada akhirnya membeli barang di kita gitu. Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa barang siapa menerima pembatalan transaksi dari seorang muslim, maka Allah akan membatalkan atau menghapus dosa-dosanya pada hari kiamat. Jadi penjual yang baik itu tidak akan rela jika dirinya menjadi penyebab bahaya bagi saudaranya yang seiman. Ya, jadi ketika seorang pembeli itu seharusnya memberikan kemudahan demi kemudahan bagi para pembelinya. Itu adalah termasuk bentuk ihsan juga gitu ya, memberikan toleransi, terus kemudian kemudahan, terus harga ya. Jadi kemudian misal katakanlah ada pembeli yang meminta untuk misal katakanlah barang dikirim dulu kemudian uangnya ditransfer, tidak masalah. Yang penting kita usahakan agar mereka nyaman pada saat membeli barang di kita gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
bahwa sesungguhnya Allah berkenan merahmati seseorang yang toleran, tidak kaku ketika menjual, ketika membeli, dan ketika meminta haknya lewat peradilan. Ya. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim bisa meraih kesempatan untuk mendapatkan rahmat seperti yang didoakan oleh Rasulullah SAW tersebut. Kemudian beliau melanjutkan lagi dengan bersabda bahwa toleranlah kepada orang lain, niscaya mereka akan toleran kepadamu. Yang dimana maksudnya adalah permudahkan urusan orang lain, maka urusan Anda akan dipermudah insyaallah. Jadi sekali lagi kepada sahabat etika bisnis, ketika Anda menghadapi seorang pembeli, ya, jadi usahakan kita memberikan sikap yang terbaik, memberikan sikap yang membuat para pembeli itu nyaman gitu ya. Jadi jangan sampai pembeli itu merasa kecewa ketika membeli barang di kita gitu ya. Saya ambil suatu contoh lagi. Jadi ketika misal si pembeli telah membeli barang kita, si pembeli sudah melakukan pembayaran di kita, kemudian kita mengirimkan barang ya kepada si pembeli, namun ternyata pada akhirnya ya si pembeli ini kecewa karena barang yang diterima ini kondisinya rusak, mungkin bisa dikatakan dari pihak ekspedisi atau waktu kita making salah, sehingga ketika dibawa ekspedisi bungkus dari produk tersebut terlepas dan menyebabkan produknya hancur, katakanlah seperti itu ya. Jadi mau tidak mau sebagai pembeli kita harus mau untuk mengganti produk ya yang baru jika memang si pembeli menginginkan produk yang baru gitu, atau misal katakanlah pembeli menginginkan uangnya kembali, nggak masalah, kita bisa kembalikan ya. Walaupun memang kita rugi, tapi paling tidak itu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tidak hanya mengejar keuntungan materi saja, tapi bagaimana kita bersikap baik agar nanti di kemudian hari ataupun di akhirat kelak kita dapat mempertanggungjawabkan sebagai pedagang yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena sudah terdengar azan, waktunya untuk sholat isya, maka saya akhiri pembahasan pada kali ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita akan bertemu di pembahasan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.